Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Pak Farid pada pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenal alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Namun, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka pelajaran hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian dari komputer. Wah, ada apa aja ya? Nah, komputer ini ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan komputer meja atau disebut juga dengan desktop. Nah, komputer meja ini komputer yang sering kita lihat di perkantoran. Nah, yang diletakkan di atas meja dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dia disimpan di satu tempat dan tidak bisa kita bawa-bawa setiap saat. Itu namanya komputer meja atau desktop. Ada juga namanya laptop atau komputer jinjing. Nah, komputer ini bisa kita bawa kemana-mana. Bisa kita masukkan ke dalam tas, bisa kita tenteng, kita bawa. Nah, maka komputer ini disebut komputer jinjing. Bisa kita jinjing-jinjing. Atau disebut juga dengan laptop. Ada nggak di sini di rumahnya yang punya komputer meja atau komputer desktop? Atau di rumahnya ada yang punya laptop, komputer jinjing? Iya ya. Nanti kita belajar, Pak, kalau di sekolah komputernya pakainya komputer laptop atau desktop, komputer meja. Nah, kalau di lab komputer nanti kita akan menggunakan komputer atau desktop, komputer yang disimpan di meja. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengetahui apa saja bagian-bagian dari komputer. Nah, bagian dari komputer ini dibagi kepada 3. Pertama ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Nah, hardware atau perangkat keras ini yakni bagian komputer yang bisa kita lihat, kita pegang, yang terlihat oleh kita. Nah, itu disebut hardware. Contohnya hardware ini ada monitor atau layar komputer. Nah, layar monitor ini berguna sama seperti televisi untuk menampilkan gambar, tulisan atau video yang ditampilkan oleh komputer. Jadi kita melihatnya melalui monitor. Wah, bentuknya seperti televisi ya. Iya, jadi nanti kita kalau ingin menggambar atau melihat video di komputer, kita melihatnya melalui monitor. Nah, itu yang pertama. Monitor juga disebut, ada yang bilang kepala komputer. Nah, ada yang kedua namanya badan komputer. Nah, badan komputer ini yang ini. Dan di dalam badan komputer ini ada yang dinamakan otak komputer atau CPU, Central Processing Unit. Seperti manusia, komputer juga memiliki otak yang berguna untuk mengatur jalannya komputer. Nah, CPU ini, seperti ini bentuknya. Dia ada di dalam badan
komputer. Wah, kalau komputer otaknya ada di badan. Kalau manusia otaknya ada di mana ya? Iya, ada di kepala. Nah, selanjutnya ada yang namanya keyboard atau papan ketik. Wah, banyak sekali ya tombolnya. Nah, di keyboard ini berguna untuk mengetikkan huruf atau angka. Jadi nanti kalau kita ingin menulis atau ingin membuat surat dan yang lainnya, kita bisa mengetiknya melalui keyboard atau tombol atau papan ketik ini. Nah, di keyboard ada banyak tombol, ada huruf, ada angka. Nah, nanti kita belajar menggunakan keyboard. Ada juga mouse. Mouse ini berguna. Oh, kok Pak namanya mouse? Iya, karena dia bentuknya seperti tikus. Tuh, lihat bentuknya menyerupai tikus kecil. Makanya disebut dengan mouse. Kegunaan mouse untuk alat penunjuk. Jadi kalau kita ingin memilih, ingin mengklik, nah itu menggunakan mouse atau tikus ini nih. Iya, banyak lagi bagian-bagian tambahan dari komputer. Kalian mungkin pernah melihat speaker. Nah, speaker ini berguna untuk membantu mengeluarkan suara di komputer. Kalian ingin menyetel musik, mendengarkan musik, nah memerlukan bantuan dari speaker untuk mengeluarkan suaranya. Ada juga printer untuk mencetak. Jadi kamu kalau ingin mencetak gambar bisa menggunakan bantuan printer. Ada juga yang namanya USB. USB ini untuk menyimpan data. Banyak lagi yang lainnya. Nah, yang kedua ada namanya software. Software ini bagian dari komputer yang tidak bisa kita lihat atau disebut perangkat lunak. Atau yang kalau kita kenal di HP itu namanya aplikasi. Iya, jadi software ini adalah aplikasi atau program yang ada di komputer. Contoh, program untuk menggambar, mewarnai, atau main game. Itu juga disebut dengan software atau program atau aplikasi. Nah, nanti kita belajar menggunakan software atau program ini. Nanti kita akan belajar menggunakan program menggambar dan mewarnai di komputer. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya user atau pengguna. Nah, apa sih Pak user atau pengguna? Kita manusia yang menggunakan komputer. Karena kalaupun komputer itu sehebat apapun, kalau tidak digunakan oleh manusia, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan sendiri. Makanya komputer membutuhkan user atau pengguna untuk menjalankan program yang ada di komputer. Nah, itu dia bagian-bagian dari komputer. Yang tadi yang pertama ada apa? Hardware atau perangkat keras. Bagian yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, yang terlihat oleh kita itu hardware. Ada software, perangkat lunak atau program aplikasi yang kita gunakan di komputer, itu namanya software. Dan yang terakhir user, pengguna. Kita yang menggunakan komputer disebut dengan user. Nah, itulah bagian-bagian dari komputer. Nanti kita akan melihat secara langsung ya di sekolah ketika kita sudah belajar seperti biasa. Nah, pelajaran hari ini tentang mengenal bagian-bagian dari komputer sudah selesai. Semoga anak-anak bisa mengingat, bisa mengetahui bagian-bagian dari komputer yang sudah Pak Farid jelaskan tadi.
Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi pada pelajaran TIK minggu yang akan datang. Nah, mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu lagi ya minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.